Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga, tetap semangat. Dan kita bicara soal derby. Derby Manchester yang berlangsung di Liga Premier Inggris untuk pekan ke-22. Berlangsung sengit, jual beli serangan, dan akhirnya Setan Merah atau The Red Devils di depan publik sendiri di Old Trafford mengalahkan musuh bebuyutan mereka, tetangga mereka, The Citizens Manchester City dengan 2-0 clean sheet. 2 gol dibuat oleh Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu, semua di babak kedua, dan gol lahir itu dengan sebuah upaya yang luar biasa dibangun oleh anak-anak MU, berawal dari serangan balik yang juga dilakukan oleh Mbeumo bekerja sama dengan Fernandes. Fernandes kemudian mendekati kotak penalti dan memberikan umpan sangat terukuran pas ke arah Mbeumo untuk menaklukkan Donnarumma, penjaga gawang dari City. Gol kedua juga berawal dari sisi kanan pertahanan sebelah kiri MU, dilakukan penetrasi ke dalam oleh Cunha, dan akhirnya Cunha masuk babak kedua itu memberikan umpan yang disambut dengan tepat oleh Patrick Dorgu. 2-0 ini membuat 3 poin bagi MU, disambut dengan luar biasa tentunya dengan pelatih interim yang baru ya, mengisi posisi yang sudah ditinggalkan oleh Ruben Amorim karena dipecat, dan sekarang ada Carrick yang masuk di sana. Sebelumnya ada Darren Fletcher, tapi akhirnya dengan Michael Carrick yang masuk, dan ini penampilan pertama dia yang langsung gacor 3 poin bagi MU. Mendekati masuk sekarang MU dalam persaingan dengan Liverpool. Ya, MU memang di posisi kelima, tapi hanya 1 poin di belakang Liverpool. Karena Liverpool di kandang sendiri gagal memanfaatkan kesempatan mereka untuk bisa meraih 3 poin. Ditahan oleh tim yang berada di bawah, Burnley, dengan 1-1. Padahal mereka unggul duluan lewat Florian Wirtz. Ada penalti sebelumnya diperoleh oleh The Reds Liverpool ini, ya, ketika Cody Gakpo diganjal di kotak penalti. Sayang Szoboszlai ya tidak mampu melakukan tendangan penalti dengan baik. Eksekusinya itu membentur mistar gawang dari Burnley, dan kalau itu masuk dan kemudian ada gol dari Florian Wirtz akan beda. Tapi ketika itu tidak masuk dan ada 1 gol dari Florian Wirtz, kemudian Edwards, pemain dari Burnley, bisa menyamakan kedudukan. Ya, sayang sekali bagi tim asuhan Arne Slot ini tidak mendapatkan 3 poin itu, sehingga MU mendekati. MU dengan 35 poin, kemudian Liverpool dengan 36 poin. Ya, bagi City yang kalah, dan pasti Pep Guardiola sebagai pelatih terpukul. Ya, mereka tertahan. Ya, untungnya memang dalam pertandingan yang bersamaan Arsenal itu di saat tandang ditahan imbang oleh Nottingham Forest dengan 0-0, sehingga hanya ketambahan 1 poin dan selisih 7 poin. Kalau sampai Arsenal menang, Arsenal akan menjauh dengan 9 poin, dan ini akan lebih sulit bagi City untuk bisa mengejar. Sekarang City posisi dengan 43 poin, ya, Arsenal dengan 50 poin. Posisi dari Manchester City bisa tergerus ya teman-teman ke bawah seandainya dalam pertandingan hari ini bagaimana Aston Villa di kandang di Villa Park menjamu Everton, dan kalau Aston Villa bisa menang dengan 3 poin tentunya akan mengambil posisi dengan 46 poin. Ada di urutan kedua, menggeser posisi Manchester City. Sementara Chelsea menang melawan Brentford dengan 2-0 dan membuat Chelsea ada di posisi ke-6 saat ini dengan 34 poin. Ya, hanya 1 poin di belakang MU, 2 poin di belakang Liverpool. Menarik di IPL musim ini karena posisi ke-4 yang ditempati Liverpool dengan posisi ke-10 yang ditempati oleh Fulham itu hanya berselisih 5 poin, teman-teman. Bahkan Fulham dengan posisi ke-5, MU hanya berselisih itu 4 poin. Jadi masih rame memang antara posisi ke-10 sampai ke posisi ke-4. Ada yang keganjal di sini dan tumbang akan berubah. Ya, di klasmen sementara, karena selain Chelsea ada Brentford juga dengan 33 poin, 1 poin di belakang Chelsea. Kemudian Sunderland yang baru promosi juga dengan 33 poin, karena Sunderland kemarin menghantam Crystal Palace dengan 2-0. Ya, clean sheet. Nah, bicara soal Sunderland ini yang dilatih oleh Le Bris,
itu nantinya mereka kasih kaos ya buat teman-teman semua. Nanti ada 10 kaos yang akan dikirim, nantinya akan tiba, tapi contohnya sudah ada kasih ke saya bahwa besok nantinya saya akan bicara dan memberikan kuis kepada teman-teman semua, dan kemudian nanti akan diundi. Kalau jawabannya sama semua, misalnya ada 1000 orang, ya harus diundi untuk memilih hanya 10. Tapi itu luar biasa. Ini tidak jual di Indonesia ini. Kostum kebanggaan dari Sunderland yang saya bilang tadi, menang melawan Crystal Palace. Sunderland ada di posisi ke-8 ya, menjadi kuda hitam yang paling berbahaya. Dan ini kaosnya teman-teman ya, Sunderland, kaos contoh, ada 10 nantinya. Besok saya akan berikan kepada teman-teman semua, maksudnya kuis, dan harus dijawab. Ketika Anda bisa menjawab 10, saya akan undi, akan kirim ke alamat teman-teman. Wah, ini luar biasa, harganya nggak main-main ini, di atas 1 juta ini teman-teman ya, kalau bisa teman-teman dapatkan. Jadi ada 10 ya, bisa total bisa mencapai 10 jutaan hadiah dari Sunderland buat teman-teman semua. Besoklah kita akan bicara, tapi saat ini saya hanya bicara soal bagaimana persaingan yang sengit terjadi di IPL ya musim ini, terutama dengan duel yang berlangsung antara MU dan City. MU saya pikir pantas menang. Mereka kalah dalam posisi ball position ya. Hanya 32% mungkin berbanding dengan City dengan 68%, tetapi efektivitas serangan mereka tuh jauh lebih bagus dari City. Mereka melepaskan 10 tembakan, 7 diantaranya on target. City hanya melepaskan 7 tembakan, 0 on target. Kali ini Erling Haaland, mesin gol mereka, tidak berkutik teman-teman ya. Pertahanan yang dibangun dengan kuat oleh Maguire dan kawan-kawan itu bagus ya. Diogo Dalot juga, Luke Shaw itu oke lah kalau bisa dikatakan. Sehingga ini menyulitkan bagi City. Sayang City tidak bisa meraih kemenangan ya. Kalau mereka bisa menang, ini akan bagus buat mereka. Tapi kali ini saya bilang pantas, wajar MU yang harus bisa menang kalau melihat dengan 7 on target mereka dan hanya 2 gol yang terjadi. Kita belum lihat ada 2 kena tiang, Maguire bisa nanduk juga kena tiang. Jadi banyak, Diallo juga bisa kena tiang. Jadi memang kali ini menjadi milik merah untuk mengalahkan biru di Old Trafford. Nah, kita akan menantikan nantinya apakah Aston Villa akan menang melawan Everton untuk bisa menggeser posisi Manchester City turun ke posisi ketiga, karena posisi sama poin antara Villa dan City. Itu yang kita akan nantikan teman-teman dalam sengitnya persaingan di papan atas dan juga di papan tengah. Tapi kalau papan atas saya pikir agak dingin, agak aman bagi Arsenal ya, karena Arsenal tidak kalah dengan selisih sekarang ada 7 poin. Saya pikir mereka harus butuh konsistensi aja permainan. Kalau mereka bisa terus seperti ini akan bagus. Ya, ramai pada pekan depan karena Arsenal akan menjamu tuan rumah tentunya, akan menjamu MU ya, karena MU akan datang ke mereka. Ini yang ditunggu. Main di MU Arsenal menang. Tapi dengan MU bisa mengalahkan City, tentunya Arsenal, tim asuhan Arteta harus berhati-hati di saat mereka menjamu MU. Ya, meskipun ini bermain di Emirates, markas stadion kebesaran dari The Gunners, tapi mereka tentunya akan melihat ini ya, bisa berbahaya kalau sampai mereka terganjal melawan MU. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk IPL. Ciao.